Materi yang pertama itu definisi algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah sedemikian sehingga pada setiap langkah 1. Mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. 2. Dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berbahaya dengan optimum global. Selanjutnya itu tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Selanjutnya itu misal A sama dengan 32. Koin yang tersedia 1, 5, 10, dan 25 dalam jumlah banyak. Langkah 1 itu pilih satu buah koin 25. Langkah kedua pilih satu buah koin 5. Langkah ketiga pilih satu buah koin 1. Langkah 4 pilih satu buah koin 1. Selanjutnya solusi jumlah koin minimum sama dengan 4. Elemen-elemen algoritma greedy yang pertama itu himpunan kandidat. C. Berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah. Kedua, himpunan solusi. S. Berisi kandidat yang sudah dipilih. Ketiga, fungsi solusi. Menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi. Yang keempat, fungsi seleksi. Memilih kandidat yang berdasarkan strategi greedy tertentu. Strategi greedy ini bersifat heuristik. Yang kelima, fungsi kelayakan. Memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Yang keenam, fungsi objektif. Memaksimumkan atau meminimumkan. Skema umum algoritma greedy yaitu seperti yang ada di PPT. Selanjutnya itu yang pertama itu warning. Optimum global belum tentu merupakan solusi. Optimum atau terbaik bisa jadi merupakan solusi suboptimum. Alasannya 1. Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi yang ada. Yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Selanjutnya itu jadi pada sebagian persoalan, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal, namun suboptimal. Contoh tinjau persoalan penukaran uang berikut. Yang A, koin 5, 4, 3, dan 1. Uang yang ditukar A sama dengan 7. Solusi greedy-nya itu 7 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 1, 3 koin, tidak optimal. Solusi optimal itu 7 sama dengan 4 ditambah 3, 2, yaitu 2 koin. Yang B, koin 10, 7, 1. Uang yang ditukar itu 15. Solusi greedy-nya itu 15 sama dengan 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu 6 koin, tidak optimal. Solusi optimal itu 15 sama dengan 7 ditambah 7 tambah 1, hanya 3 koin. Yang C, koin 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar 20. Solusi greedy 20 sama dengan 15 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu 6 koin, tidak optimal. Solusi optimal 20 sama dengan 10 ditambah 10, itu 2 koin. Pertama, jika solusi terbaik mutlak tidak terlalu diperlukan, maka algoritma greedy dapat digunakan untuk menghasilkan solusi hampiran. Yang kedua, daripada menggunakan algoritma yang kebutuhan waktunya eksponensial untuk menghasilkan solusi yang eksak. Yang ketiga, misalnya mencari tur dengan bobot minimum pada persoalan TSP untuk jumlah simpul n yang banyak dengan algoritma brute force, dibutuhkan waktu komputasi yang lama untuk menemukannya.
Selanjutnya dengan algoritma greedy, meskipun tur berbobot minimal tidak dapat ditemukan, namun solusi dengan algoritma greedy dianggap sebagai hampiran solusi optimal. Namun bila algoritma greedy dapat menghasilkan solusi optimal, maka keoptimalannya itu harus dapat dibuktikan secara sistematis. Selanjutnya, membuktikan optimalitas algoritma greedy secara matematis adalah tantangan tersendiri. Selanjutnya, lebih mudah memperlihatkan algoritma greedy tidak selalu optimal dengan menunjukkan counterexample. Yang terakhir itu misalnya pada persoalan penukaran uang di atas. Contoh-contoh persoalan yang diselesaikan dengan algoritma greedy, yang pertama itu persoalan penukaran uang, kedua persoalan memilih aktivitas, yang ketiga minimasi waktu di dalam sistem, yang keempat persoalan knapsack, yang kelima penjadwalan job dengan tenggat waktu, yang keenam pohon berentang minimum, ketujuh lintasan terpendek, ke-8 kode Huffman, 9 pecahan Mesir. Yang pertama itu persoalan penukaran uang. Persoalan ini sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kita formulasikan kembali pertanyaan secara sistematis. Yang pertama itu persoalan penukaran uang. Nilai yang ditukar A, himpunan koin atau multiset, D1, D2, dan seterusnya. Himpunan solusi X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Xi sama dengan I jika DI dipilih. Xi sama dengan 0 jika DI tidak dipilih. Seperti pada ada di gambar. Dan penyelesaian dengan algoritma greedy seperti yang ada di PPT. Yang pertama itu memilih koin bernilai besar dari himpunan dengan N dengan koin kompleksitasnya adalah ON. Menjumlahkan sebuah koin di dalam S juga ON. Yang kedua, kalang while diulang maksimal sebanyak jumlah koin di dalam himpunannya, yaitu N kali, sehingga kompleksitas algoritma coin uncheck adalah ON kuadrat. Selanjutnya, agar pemilihan koin uang berikutnya optimal, maka kita perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Terusnya, jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma coin uncheck adalah ON. Maka kompleksitas algoritma pengurutan diperhitungkan, maka kompleksitas algoritma coin uncheck adalah O sama dengan N kuadrat. Jika algoritma pengurutan yang digunakan adalah algoritma brute force. Terakhir, sayangnya algoritma greedy untuk persoalan penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Yang kedua itu persoalan memilih aktivitas. Persoalan misalkan terdapat N buah aktivitas S sama dengan 1, 2, sampai dengan N yang ingin menggunakan sebuah resource atau misalnya ruang pertemuan, studio, prosesor, dan lain-lain. Resorsi hanya dapat digunakan oleh satu aktivitas dalam suatu waktu. Setiap kali suatu aktivitas memakai resorsi, maka aktivitas lain tidak dapat menggunakan sebelum aktivitas tersebut selesai. Setiap aktivitas I memiliki waktu mulai SI dan waktu selesai FI, yang dalam hal ini SI kurang sama dengan FI. Dua aktivitas I dan J dikatakan kompatibel jika interval SI, FI, SJ, FJ tidak beririsan. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Apa strategi greedy-nya? Yang pertama, urutkan semua aktivitas berdasarkan waktu selesainya terurut dari kecil ke besar. Yang kedua, pada setiap langkah, pilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang sudah dipilih sebelumnya. Seperti pada
gambar yang ada di PPT. Dan algoritma greedy untuk activity seleksi problem seperti itu. Lanjut ke materi ketiga, yaitu minimisasi waktu di dalam sistem. Jadi persoalannya sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, tukang cukur, dan lain-lain, itu mempunyai N pelanggan yang harus dilayani. Jadi waktu pelayanan ini untuk setiap pelanggan I adalah TI. Jadi bagaimana cara meminimumkan total waktu di dalam sistem ini? Bisa menggunakan T sama dengan sigma I sama dengan 1 waktu di dalam sistem. Persoalan ini ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Untuk contoh bisa dilihat di contoh 6 ini. Untuk penyelesaian dengan exhaustive search, caranya itu perhatikan bahwa urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N urutan pelanggan. Jadi untuk mengevakuasi fungsi objektif itu 0N. Jadi kompleksitas algoritma exhaustive search sama dengan 0N. Bisa juga menggunakan penyelesaian algoritma greedy, itu strategi greedy. Jadi pada setiap langkah pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Untuk selanjutnya, algoritma greedy ini penjadwalan pelanggannya berdasarkan waktu layanan yang terurut menaik akan selalu menghasilkan solusi optimal. Jadi hal ini bisa dinyatakan di dalam teorema ini. Bisa dilihat. Keempat, integer knapsack problem. Untuk persoalan diberikan N buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek ini memiliki properti bobot, weight atau WI, dan keuntungan profit atau PI. Jadi bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal. Jadi untuk total bobot objek yang dimasukkan ini tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Selanjutnya disebut 1/10 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack 1 atau tidak dimasukkan sama sekali, yaitu 0. Jadi formulasi matematis persoalan integer knapsack ini bisa dilihat di layar ini. Selanjutnya penyelesaian dengan algoritma greedy itu masukkan objek suatu persatu ke dalam knapsack. Sesekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Pertama itu greedy by profit, yang kedua greedy by weight, yang ketiga greedy by density. Di pemilihan objek ini berdasarkan salah satu dari ketiga strategi yang disebutkan tadi. Jadi untuk ini tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Untuk semakin mengerti bisa dilihat contoh 7 yang ada di layar ini. Nah, itu fractional knapsack problem. Fractional knapsack problem ini merupakan varian persoalan knapsack tetapi dengan solusi yang boleh berbentuk pecahan dan fraksi. Untuk objek yang dimasukkan ke dalam knapsack ini dapat berupa sebagian saja. Untuk lebih pahamnya bisa dilihat contoh 9 yang ada di layar ini. Untuk penyelesaiannya dengan algoritma greedy, ketiga strategi greedy yang telah disebutkan pada integer knapsack itu dapat digunakan untuk memilih objek yang dimasukkan ke dalam knapsack. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, strategi pemilihan objek ke dalam knapsack ini berdasarkan densitas PI atau W terbesar selalu memberikan solusi optimal. Agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, maka kita urutkan objek berdasarkan P1 atau W yang menurun, sehingga objek berikutnya yang dipilih adalah objek sesuai dalam urutan itu. Jadi untuk kesimpulannya, algoritma greedy ini selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk persoalan fraksional knapsack jika strategi memilih objek ini adalah berdasarkan densitas terbesar terlebih dahulu.
Algoritma persoalan fraksional knapsack ini ada bercara. Yang pertama, hitung harga P1 atau W, I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Yang kedua, urutkan seluruh objek berdasarkan nilai P atau W dari besar ke kecil. Yang ketiga, panggil prosedur fraksional knapsack. Untuk lebih paham rumusnya bisa dilihat di layar ini. Yang keenam itu penjadwalan job dengan tenggat waktu. Untuk deskripsi persoalannya, ada N buah job yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin. Tiap job diproses oleh mesin selama satu satuan waktu, dan tenggat waktu atau deadline pengerjaan setiap job I adalah D1 kecil sama dari 0. Jadi job I ini akan memberikan keuntungan sebesar P jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Jadi bagaimana memilih job-job yang akan dikerjakan oleh mesin ini sehingga keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan itu maksimum. Untuk lebih jelas dan pahamnya bisa kita lihat contoh 10 ini. Selanjutnya misalkan adalah himpunan job yang diproses oleh mesin. Jadi maka fungsi objek persoalan ini yaitu maksimal F sama dengan sigma I sama dengan J PI. Untuk solusi layaknya, himpunan J ini yang berisi urutan job yang sedemikian sehingga setiap job di dalam atau selesai dikerjakan sebelum tenggat waktunya. Untuk solusi optimum ialah solusi layak yang memaksimumkan F. Untuk penyelesaian dengan exhaustive search bisa dilihat di dalam layar ini. Selanjutnya, pemecah masalah dengan algoritma greedy. Yang pertama, strategi greedy untuk memilih job. Jadi pada setiap langkah, pilih job I dengan P yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif V. Misalkan, himpunan yang berisi job-job yang sudah dipilih disimpan di dalam himpunan J. Tempatkan job I di dalam atau suatu urutan sedemikian sehingga semua job selesai dikerjakan sebelum deadline. Untuk pemahaman yang lebih dalam bisa kita lihat di contoh 11 ini. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Tiza dengan belakang 122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon merentang, algoritma frame, algoritma kruskal, dan juga mengenai lintasan terpendek. Yang pertama kita akan membahas tentang pohon merentang minimum, yang mana terdapat pada gambar disediakan sebuah graf. Nah, dari sebuah graf ini kita diperintahkan untuk menyajikan sebuah pohon merentang. Dari graf ini dapat dibentuk sebuah pohon merentang dengan ketentuan yaitu tidak adanya sirkuit dari aluran pohon merentang tersebut. Nah, berbeda dengan graf, di graf terdapat sebuah sirkuit yang mana dapat membuat dari pusat tersebut kembali lagi ke titik awalnya. Nah, berbeda dengan graf kita dapat pohon merentang yang mana kita dapat membentuk sebuah pohon dengan catatan tidak adanya sirkuit. Nah, dari graf yang disajikan kita dapat membuat gambar pohon merentang minimum seperti pada gambar yang B. Nah, dilihat dari pohon merentang minimum tersebut tidak adanya sirkuit yang mana tidak adanya titik untuk jalur kembali kepada titik awalnya lagi. Dan baik, selanjutnya kita akan membahas algoritma frame, yang mana dalam algoritma frame ini terdapat 3 langkah dalam pembentukan algoritma frame itu sendiri. Yang pertama yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U V yang mempunyai bobot minimum, dan langkah yang terakhir ulangi langkah kedua sebanyak N 2 kali. Nah, selanjutnya ini ada contoh mengenai algoritma frame itu sendiri. Disajikan sebuah graf, maka tentukanlah algoritma frame-nya. Yang pertama, langkah pertama pada gambar langkah 0, yaitu kita menentukan
ambil bobot minimumnya. Langkah 1, yang mana pada gambar diketahui bahwasanya bobot minimum yaitu adalah antara 1 ke 2, yaitu berbobot 10. Dan selanjutnya kita lanjut pada langkah kedua, yaitu pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum yang bersisihan dengan simpul di T. Nah, dari gambar tersebut kita lihat dari antara sisi yang bersisihan dari 1 ke 2 itu ada 1 ke 4 dengan bobot 30, 1 ke 5 bobot 45, dan juga ada 1 dari antara 1 2 ada juga 2 ke 6 dengan bobot 25. Nah, di sini kita ambil bobot yang terendah yang bersisihan yaitu 2 dan 6 yang berbobot paling rendah yaitu 25. Nah, untuk langkah ketiga kita lakukan langkah kedua secara berulang-ulang hingga selesai. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal, yang mana algoritma Kruskal adalah sisi-sisi diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobot dari yang kecil ke yang besar. Nah, dalam membentuk algoritma Kruskal ini terdapat 4 langkah, yang mana langkah 0, langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Langkah 0 yaitu sisi dari graf sudah diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil dan sehingga yang terbesar. Langkah 1, T-nya masih dikosongkan. Langkah 2 yaitu pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T-nya. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N 1 kali. Masuk ke contoh soal, yaitu pertama dari graf ini kita tentukan sisi-sisi yang telah diurut sesuai langkah yang telah diberikan. Di sini telah diurutkan yaitu sisi yang terendah ataupun minimum yaitu 1 ke 2 yang berbobot 10, kemudian 3 dengan 6 berbobot 25, dan begitu seterusnya bobot yang tertinggi yaitu 5, 6 yang berbobot 55. Nah, dari bobot yang telah diurutkan maka kita gambarkan sisi-sisinya. Yang pertama sesuai yang telah kita lihat langkah kedua yaitu pilih sisi UV dengan bobot minimum. Dapat yang telah kita lihat dari tabel yang telah dibentuk yaitu yang minimum 1, 2. Jadi kita masukkan sisi 1, 2. Dan langkah selanjutnya yaitu pilih sesuai dengan minimum yang tidak membentuk sirkuit yang bersisihan. Selanjutnya ya, jadi kita lihat habis 1 ke 2 yang minimum selanjutnya ada 3,6 yaitu 15, dan begitu seterusnya hingga ke titik 5,6. Nah, setelah itu dapat kita lihat gambar penyelesaiannya ada bobot yang terdapat pada algoritma Kruskal ini ada 10, 25, 20, 55, 15. Jadi 10 ditambah 25 ditambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105. Jadi bobot yang didapat dari algoritma Kruskal ini adalah 105. Baik, selanjutnya lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui dari suatu node ke node yang lain dengan besar atau nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir yang paling kecil. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat yang lain. Nah, dapat kita selesaikan lintasan terpendek menggunakan algoritma De Jacta, yang mana dapat kita lihat contohnya di sini. QT terpendek dari MU Q ke W dengan bobot jarak akhir 11. Dapat kita lihat contoh sebuah graf yang mana diperintahkan carilah lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Nah, pertama kita cari satu persatu. Dari S yang awal itu tidak memiliki nilai, jadi 0 semua. Yang pertama dari S ke A. Dari S ke A itu memiliki bobot 1. Setelah itu lanjut yang ke B, S ke B yaitu S ke B ada 5, dan lanjut S ke C.
S ke C tidak ada yang langsung ke S, jadi dia belum memiliki nilai. Dan D, E juga sama seperti itu. Dan yang bagian A juga sama, A ada S ke A berbobot 1, dan yang B ada SAB berbobotkan 3, dan SAC bobotnya 3 juga, kemudian SAD itu 2. Nah begitu seterusnya hingga ke baris yang C yang terakhir, yaitu SADE. Nah dari kolom penyelesaian telah kita susun berdasarkan algoritma Dijkstraft, itu kesimpulannya lintasan terpendek adalah SADE yang berbobotkan 4. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk ke materi terakhir, yaitu prinsip kode Huffman. Yang pertama, dia memiliki karakter yang paling sering muncul di dalam data dengan kode yang lebih pendek. Yang kedua, sedangkan karakter yang relatif jarang muncul di kode dengan kode yang lebih panjang. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembentukan pohon biner dalam algoritma Huffman. Yang pertama, terapkan strategi greedy sebagai berikut. Pada setiap langkah, gabungkan dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusunnya. Yang kedua, ulang langkah 2 sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman. Yang ketiga, beri label sisi di dalam pohon biner dengan 0 atau 1 secara konsisten. Yang keempat, lintasan dari akar daun membaca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun data dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal. Setiap simpul diasik dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Representasikan string biner untuk setiap karakter kompleks algoritma Huffman. Selanjutnya, adapun contoh misalkan sebuah pesan panjangnya 100 karakter. Pesan hanya disusun oleh huruf-huruf A, B, C, D, E, F. Frekuensi setiap huruf di dalam pesan adalah sebagai berikut, yaitu hurufnya A, B, C, D, F, dan frekuensinya A itu 45, B itu 13, C itu 12, E itu 16, F itu 5. Carilah kode Huffman untuk setiap karakter di dalam pesan tersebut. Nah, adapun penyelesaiannya sebagai berikut di gambar itu, dimana dipisahkan F 5, E 9, C 12, B 13, D 16, A 45. Diurutkan dari yang kecil sampai terbesar. Selanjutnya pecahan Messier Egyptian fraction. Pecahan Messier adalah pecahan dalam bentuk P atau Q yang dapat didekomposisi pecahan menjadi jumlah dari sejumlah pecahan yang berbeda. P per Q sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus titik 1 per Kn, yang dalam hal ini K1 kurang kecil dari K2 kecil seterusnya. Contoh, berapa pecahan Messier 2 per 5 sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 55 per 7 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 5 tambah 1 per 70. 87 per 100, 1 per 2 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 5 tambah 1 per 11. Pecahan yang diberikan mungkin mempunyai lebih dari satu representasi Messier. Contoh, 8 per 15, 1 per 3, 1 per 5. 8 per 15 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 30. Strategi greedy pada setiap langkah tambahan unit pecahan terbesar ke referensi yang baru terbentuk jumlahnya tidak melebihi nilai pecahan yang diberikan algoritma. Input P per Q. Pertama, mulai dengan I. Jika P 1 maka K1 sama dengan Q, stop. Begitupun 1 per K, pecahan terbesar yang lebih kecil dari P per Q. P per Q sama dengan P per Q kurang 1 KI. Ulangi langkah 2. Traveling
Salesperson Problem TSP atau TSP. Persoalan yang memberikan n buah kotak serta diketahui jarak antara setiap kotak satu sama lain. Temukan perjalanan Thor dengan jarak terpendek yang dilakukan oleh seorang pedagang sehingga ia melalui setiap kotak tepat hanya sekali dalam lagi kotak ke asal keberangkatan. Di sini ada dua gambar. Pertama persoalan TSP, yang kedua solusinya. Yang mana kita lihat di solusinya tersebut adalah lintasan dengan yang dicetak tebal. Di situ menghubungkan dari titik awal ke titik awal kembali. Selanjutnya, misalkan graf berbobot memiliki n buah simpul F1, F2 dan seterusnya. Misalkan Thor dimulai dari simpul F1 mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke F1. Dari simpul F1 Thor akan memilih n1 simpul-simpul lainnya yang dikunjungi. Sedangkan algoritma Grady, pada setiap langkah kita memiliki simpul berikut yang akan dikunjungi. Strategi Grady, pada setiap langkah I, pilih sisi dari F ke F yang memiliki bobot terkecil. Selanjutnya diberikan sebuah graf berbobot dengan 5 simpul sebagai berikut. Sini ada simpul A, B, C, D, E, F. Dengan algoritma Grady, A ke C 9, C ke E 10, E ke B 11, B ke D 13, D ke A 15. Bobot jaraknya 18. Sedangkan solusi optimal adalah A ke B nya 10, B ke C nya 11, C ke D nya 11, D ke E nya 12, E ke A nya 12. Bobot jarak 56. Kesimpulannya, algoritma Grady tidak memberikan solusi optimal untuk persoalan TSP. Selanjutnya, Othello atau reversi adalah permainan yang menggunakan papan board game dan sejumlah koin yang berwarna gelap, misalnya hitam dan terang, misalnya putih. Ukuran papan biasanya 8x8 untuk grid dan jumlah koin gelap dan koin terang masing-masing sebenarnya 64 buah. Sisi setiap koin memiliki warna yang berbeda. Sisi pertama gelap dan sisi kedua terang. Pada permainan ini kita asumsikan warna hitam dan putih. Jumlah permainannya 2 orang. Dalam permainan ini, setiap permainan berusaha mengganti warna koin lawan dengan warna koin miliknya. Misal dengan membalikkan koin lawan dengan cara menjepit atau memblok koin lawan dengan secara vertikal horizontal atau diagonal. Barisan koin lawan yang terletak dalam suatu garis lurus yang diapit oleh sepasang koin pemain yang kuren diubah reverse warna menjadi warna pemain kuren. Adapun strategi Grady heuristik, Grady by jumlah koin pada setiap langkah, koin pemain menuju koordinat yang menghasilkan sebanyak mungkin ke koin lawan. Strategi ini berusaha memaksimalkan jumlah koin pada akhir permainan dengan menghasilkan sebanyak-banyak koin lawan pada setiap langkah. Yang kedua, Grady by jarak ke tepi pada setiap langkah, koin permainan menuju ke koordinat yang semakin dekat dengan tepi arena permainan. Strategi ini berusaha memaksimumkan jumlah koin pada akhir permainan dengan menguasai daerah tepi yang sulit untuk dilangkahi koin lawan, akan untuk pojokan area sulit dilangkahi lawan. Grady jumlah koin. Yang pertama, himpunan kandidat langkah-langkah yang menghasilkan jumlah koin yang diapit. Yang kedua, himpunan solusi langkah-langkah dari himpunan kandidat yang memiliki jumlah koin diapit paling besar. Yang ketiga, fungsi seleksi pilih langkah yang memiliki jumlah koin diapit paling besar. 4. Fungsi kelayakan semua langkah adalah layak. Fungsi objektif maksimum jumlah koin lawan. Terdapat pada gambar dimana koin hitam mengapit koin putih. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Narafiza dengan NIM belakang 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaplikasian Python algoritma Grady pada pembelajaran algoritma pemrograman. Yang pertama di sini ada definisi algoritma Grady, merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah yang dihasilkan secara bertahap atau step by step dengan harapan hasil yang didapatkan memiliki hasil terbaik yang dapat diperoleh.
Contoh permasalahan yang diselesaikan dengan algoritma greedy adalah 1. Penukaran poin, 2. Pengkodean Huffman, 3. Algoritma prime, 4. Algoritma Dijkstra, 5. Algoritma Kruskal. Nah, yang pertama yaitu penukaran koin atau membuat perubahan. Di sini ada dapat codingan yang dapat kita gunakan yang yaitu definisi coin chain greedy atau coin summon, yaitu mengurutkan koin dari terbesar ke terkecil, yang mana dapat kita tuliskan dengan codingannya koin titik short dalam kurung reserve sama dengan true, kemudian di bawahnya result sama dengan tanda kurung siku, dan di bawahnya juga kita tuliskan from coin in coin titik 2 while amount besar sama dengan koin titik 2, amount kurang sama dengan koin, dan selanjutnya juga kita tuliskan result titik append coin. Lalu kita tuliskan lagi di bawahnya ada itu if amount sama dengan 0.2, dan kemudian di bawahnya return result, dan ada dituliskan juga else titik 2. Baru kita tuliskan return koma 2 di atas tidak bisa memberikan jumlah yang tepat dengan koin yang tersedia. Nah, kita masuk ke contoh yang ini ada 3 contoh, kita akan membahas salah satunya. Kita ambil yang contoh penggunaan yang ketiga, yaitu kita memiliki koin yang mana ada 10, 7, 3, 1. Nah, dengan jumlah 5. Maka untuk mendapatkan koin yang akan menjumlahkan 5, kita bisa menggunakan codingan yaitu dengan print dalam kurung coin underscore chain underscore greedy dalam kurung lagi coin, amount tutup kurung. Maka akan muncul angka koin yang berjumlahkan 5. Nah, selanjutnya juga ada seleksi kegiatan algoritma greedy, yang mana ini adalah penjelasan mengenai algoritma greedy dan beberapa rumus yang dapat kita gunakan. Nah, kita masuk ke contoh penggunaannya, yang mana di sini aktivitiesnya itu ada 3 dengan 7, 2 dengan 9, 1 dengan 4, 2 dengan 7, 6 dengan 8, 3 dengan 9. Nah, baru kita akan melakukan kita tuliskan selected underscore activity sama dengan activity underscore selection dalam kurung activities. Lalu kemudian kita print kita akan mengprint aktivitas yang terpilih. Kita tuliskan dalam kurung titik 2 aktivitas yang terpilih, dalam kurung koma 2 di atas activities yang dipilih, kemudian titik 2, baru di belakang kita tuliskan koma 2 di atas, lalu koma selected underscore activity. Nah, baru nanti akan muncul aktivitas yang dipilih, yang mana aktivitas yang dipilih sesuai yang di atas ada 1 dengan 4 dan 6 dengan 8. Baik, selanjutnya minimisasi waktu dalam suatu sistem. Misalnya kita memiliki serangkaian tugas dengan waktu proses tertentu, kemudian kita ingin meminimalkan waktu totalnya tersebut. Maka kita dapat menggunakan dengan seperti contoh soal minimalisasi waktu sistem berikut. Nah, kali ini saya memiliki contoh waktu tugas yang mana tasknya yaitu 8, 5, 3, 1, 0. Nah, lalu kemudian di sini kita tuliskan total underscore waiting underscore time sama dengan minimit underscore waiting underscore time dalam kurung task. Lalu kemudian di print dalam kurung f koma 2 di atas waktu tunggu total titik 2, kemudian kurung kurawal di dalamnya kita tuliskan total underscore waiting underscore time, lalu kemudian koma 2 di atas. Kemudian dapat kita running, maka akan muncul nanti waktu tunggu totalnya yaitu 14. Baik, permasalahan selanjutnya itu ada permasalahan knapsack atau pecahan, yang mana permasalahan tersebut ini yang mengandung ada
masalah nilai dan beratnya. Adapun contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, baik, di mana contoh dari permasalahan KEPSTEK ini, yaitu dapat lihat contoh penggunaannya. Misalnya kita memiliki kapasitasnya 700 dan item max-nya 30, 50, 85 dan item flow-nya 50, 165 dan 125. Nah, lalu kemudian kita cari max underscore total underscore flow, selected underscore item sama dengan fractional underscore KNAPSTACK dalam kurung KNAPSTACK underscore capacity, lalu item underscore weight, item underscore flow, kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya bisa kita print untuk mencari dalam kurung, 2 di atas nilai maksimum total flow titik 2, 2 di atas, max underscore total underscore flow. Dan juga bisa untuk mencari selectednya, yaitu kita print dalam kurung, 2 di atas selected item dalam kurung fraction titik 2, kemudian 2 di atas, selected underscore items. Lalu kemudian bisa nanti langsung kita running, maka akan muncul dengan kapasitas 700 kita dapat membawa nilai maksimum total flow 340. Lalu kemudian setelah di running juga kita mendapatkan selected itemnya atau fractionnya, yaitu 111. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai Python pengaplikasian algoritma greedy. Saya sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.